Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya harap baik-baik saja. Kali ini kita akan pelajari tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Fokus kita kali ini kita akan melihat masa lalu tentang bagaimana Budi Utomo dan perannya terhadap terbentuknya persatuan Indonesia di masa itu. Nah, ingatkah kalian ketika kita berbicara tentang persatuan Indonesia, pasti kalian masih ingat dengan Pancasila? Kira-kira persatuan Indonesia itu termasuk ke sila berapa? Ya, Pancasila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, kenapa kita harus bersatu? Kalian nanti bisa mempelajarinya mencari tahunya dengan cerita singkat seperti ini. Jadi pada zaman penjajahan perjuangan Indonesia itu masih terpecah-pecah per daerah. Jadi di Sumatera perjuangannya hanya untuk Sumatera. Kalimantan untuk Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jawa. Jadi mereka memperjuangkan kemerdekaan itu bukan untuk Indonesia tapi untuk masing-masing daerah. Jadi ketika ada perang di Sumatera, maka di Sulawesi tidak memiliki hubungan. Jadi belum ada namanya perjuangan yang bersifat nasional, masih terpecah-pecah karena perbedaan suku atau perbedaan agama pada waktu itu. Nah, muncullah beberapa pertanyaan dari orang-orang di kala itu, terutama orang-orang terpelajar, mungkin dari golongan priai atau bangsawan, yang mempunyai kemampuan untuk belajar. Muncullah beberapa pertanyaan. Bagaimana cara melawan penjajahan? Selain perang, adakah cara lainnya? Dan bagaimana kita menggalang kekuatan untuk melawan penjajahan? Karena ketika terpecah-pecah, Belanda ini masih mampu untuk menahan perjuangan pejuang-pejuang Indonesia di kala itu. Karena kita kurang senjata dan kurang orang, sehingga melawan penjajahan ini terasa sangatlah berat. Dari pemikiran semacam itu muncullah pada tanggal 20 Mei 1908 bernama Dr. Wahidin Sudirohusodo sebagai penggagas mencetuskan sebuah organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, kebudayaan, dan nanti kedepannya akan berbicara tentang politik dan akan mengembangkan sifat nasionalisme, serta seorang mahasiswa di Stovia, sekolah rakyat pada saat itu, bernama Dr. Stomo. Yang keduanya ini merupakan orang penting dalam membuat sebuah organisasi pelopor pergerakan nasional bernama Budi Utomo. Meskipun pada awalnya Budi Utomo ini berisikan mahasiswa-mahasiswa yang ada di sekolah Stovia, namun pada perkembangannya di tahun yang sama telah memiliki kurang lebih 7 cabang, diantara lainnya di Batavia, Jakarta pada waktu itu, Bogor, dan lain sebagainya. Nah, mereka ini menggalang sebuah perasaan, sebuah semangat untuk keluar dari
penjajahan supaya Indonesia ya bisa merdeka. Mereka berpikir masa depan bangsa ini berada di tangan mereka. Jadi Budi Utomo ya bergerak karena dasar hal tersebut. Ya meskipun pada waktu itu telah terbentuk beberapa organisasi, misalkan SDI, Syarikat Dagang Islam di Solo, yang berubah nanti diubah oleh Cokro Aminoto sebagai Syarikat Islam. Ya, atau setelah itu ada Indies Party atau IP, ya. Mereka bertiga ini ya, organisasi ini sama-sama bergerak di kebangkitan ya nasionalisme di Indonesia. Namun 20 Mei ini menjadi lebih istimewa karena setiap 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Ya, dengan pemikiran-pemikiran ya, bukan pergerakan fisik seperti perang. Mereka berpikir ya secara politik, secara pendidikan, secara budaya untuk memajukan Indonesia satu langkah ke depan menuju kemerdekaan. Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari ya terbentuknya Budi Utomo dan pergerakan nasional lainnya pada masa penjajahan. Yang pertama ya, kita harus berjuang tanpa membedakan agama atau suku. Jadi ketika kita berjuang ya, jangan karena hanya saya orang Jawa, saya harus mempertahankan tanah Jawa. Ya. Jadi ketika ada orang yang berbeda suku, kita tidak tolong. Nah, ini merupakan hal salah. Ya, dalam Islam pun ya, kita tidak boleh membeda-bedakan orang lain. Ya, meskipun dia dari suku lain, tetap kita harus bela. Jika dia berada pada sisi yang benar. Selanjutnya ya, bagaimana kita untuk menggalang persatuan dan kesatuan. Karena ya mungkin kalian juga pernah dengar, jika berjuang sendiri ya seperti lidi, satu lidi akan mudah dipatahkan, namun ketika lidi itu digabungkan menjadi sebuah sapu, maka itu akan lebih sulit dipatahkan. Nah, begitu juga persatuan dan kesatuan. Tanpa adanya persatuan dan kesatuan, maka kita akan mudah dipecah belah. Ya, kita akan mudah diadu domba, kita mudah difitnah, ya. Akhirnya terjadi ya misalkan ada perang sipil, ya, saudara dengan saudara berantem. Ya mungkin saudara-saudara ya saling menggibah, saling menjelek-jelekan. Itu karena tidak ada rasa persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir ya, dari sinilah muncul banyak nanti pergerakan nasional sehingga ada rasa cinta tanah air dalam diri pemuda ya, orang-orang pada saat itu untuk melawan sebuah ketidakadilan bernama penjajah. Nah, karena kita sudah merdeka, tentu kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, menurut kalian bagaimana cara menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di masa sekarang ini? Ini jadi bahan pemikiran kita bersama. Semoga kita tetap bisa menjaga persatuan dan kesatuan agar Indonesia tidak terpecah belah. Terima kasih, kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.